Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk siswa kelas 12 IPS? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang evaluasi pemberdayaan komunitas. Kalau di bab sebelumnya membahas tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas, sekarang tentang evaluasinya. Dan ada beberapa hal yang akan kita bahas berkaitan dengan evaluasi. Ada hakikat evaluasi, prinsip evaluasi, kualifikasi evaluasi, kemudian model-model evaluasi, kemudian langkah-langkah evaluasi, dan juga pendekatan-pendekatan evaluasi. Baik, untuk yang pertama kita akan bahas tentang hakikat evaluasi. Yang pertama berhubungan dengan pengertian. Pengertian ada yang dikemukakan oleh Ari Kunto dan Jabar, yang kedua dikemukakan oleh Saumelis, dan yang ketiga dikemukakan oleh Sipersat dan Henderson. Terkait dengan apa pengertian menurut ketiga tokoh, silahkan dicek di LKS kalian. Kemudian pokok-pokok yang ada di dalam evaluasi, kita akan membahas tentang kegiatan pengamatan dan analisis. Karena untuk melakukan evaluasi tentu harus tahu dulu sesuatu yang apa yang harus dievaluasi. Yang kedua, membandingkan sesuatu yang kita amati. Karena dengan membandingkan antara satu dengan yang lain, tentu kita bisa melihat mana yang perbedaannya. Dan yang ketiga, melakukan penilaian terhadap segala yang kita amati. Berikutnya tentang program evaluasi. Program evaluasi itu bisa menyangkut tentang evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Apa itu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif? Evaluasi formatif ada evaluasi yang dilaksanakan terhadap program atau kegiatan yang telah dirumuskan sebelum program atau kegiatan itu sendiri dilaksanakan. Sedangkan kalau yang evaluasi sumatif, kegiatan evaluasi yang dilakukan setelah program selesai dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ongoing evaluation and ex post evaluation. Apa itu? Yang pertama, ongoing evaluation itu adalah evaluasi yang dilaksanakan pada saat program atau kegiatan itu masih sedang dilakukan. Evaluasi yang dilaksanakan pada saat program atau kegiatan itu masih berlangsung, ya. Kemudian kalau yang ex post evaluation itu evaluasi yang dilaksanakan pada saat program kegiatan yang direncanakan telah selesai. Kemudian yang ketiga, evaluasi intern dan evaluasi ekstern. Evaluasi intern adalah suatu proses evaluasi di mana pengambil inisiatif diadakannya evaluasi maupun pelaksanaan kegiatan evaluasi adalah orang-orang atau aparat yang berasal dari organisasi itu sendiri. Sedangkan evaluasi ekstern, evaluasi yang dilaksanakan oleh pihak luar dari organisasi itu. Yang keempat, evaluasi teknis dan evaluasi ekonomi. Apa evaluasi teknis? Evaluasi yang penerima manfaat dan ukurannya menggunakan ukuran-ukuran teknis atau fisik. Sedangkan yang evaluasi ekonomi adalah pengelolaan keuangan yang menggunakan ukuran-ukuran ekonomi. Yang terakhir, evaluasi program pemantauan dan dampak program. Evaluasi ini menyangkut terkait dengan
ya program yang telah dicanangkan, kemudian bagaimana pemantauannya dan juga dampaknya. Kemudian kalau yang evaluasi proses dan evaluasi hasil tentu secara umum ya hampir sama. Evaluasi proses berarti pada saat berlangsungnya kegiatan. Kalau evaluasi hasil ya sesudah berlangsungnya kegiatan. Kemudian yang ketiga, tujuan evaluasi dan kegunaan evaluasi. Yang pertama bagi pemberdayaan itu sendiri ya. Yang kedua bagi aparatur pemberdayaan, dan yang ketiga bagi pelaksana evaluasi. Yang kedua yang berhubungan dengan poin pentingnya, prinsip-prinsip evaluasi. Ada beberapa prinsip evaluasi menurut Toto Mardianto. Yang pertama merupakan bagian tak terpisah dari suatu kegiatan, dan yang kedua setiap evaluasi harus memenuhi objektif, menggunakan pedoman, menggunakan metode, dan menggunakan alat ukur. Dan yang ketiga, evaluasi dapat berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk deskriptif atau urean. Sedangkan kalau yang kuantitatif, data yang berupa angka-angka, statistik atau persentase. Dan yang keempat, harus efektif dan efisien. Jadi evaluasi itu harus diperhatikan keefektivitasan dan juga keefisienan. Berikutnya yang C, kualitas evaluasi. Kualitas evaluasi yang perlu untuk dilakukan karena memiliki tujuan yang jelas ya. Jadi tujuan evaluasi itu harus jelas. Dan yang kedua menggunakan instrumen yang tepat dan teliti. Instrumen berarti alat ukurnya. Yang ketiga memberikan gambaran jelas tentang perubahan perilaku penerima manfaat. Jadi ketika dievaluasi dari pelaksanaan sebelumnya harus ada manfaatnya. Yang keempat, evaluasi harus bersifat praktis, memiliki daya guna, memiliki pengaruh. Yang keempat, pendekatan. Nah, pendekatan dalam evaluasi ada pendekatan kebutuhan, ada pendekatan informan kunci, ada pendekatan forum masyarakat, ada pendekatan indikator dan survei dan sensus. Yang kelima, model-model evaluasi. Ada model CIPS atau Context, Input, Process, and Product. Apa itu model evaluasi CIPS? Kemudian yang kedua ada model UCLA. Kemudian yang ketiga model Brin-Kerhoff, dan yang keempat model stick atau contenance. Nah, yang pertama model CIP itu terdiri dari konteks ya. Apa itu konteks? Adalah yang berkaitan dengan tujuan program. Konteksnya, tujuan programnya. Kemudian yang input itu adalah berkaitan dengan sumber daya, kemudian alternatif pemanfaatannya, serta prosedur kerja untuk mencapai tujuan. Kemudian yang evaluation model UCL itu adalah hampir sama dengan CIP. Kemudian yang model Brin-Kerhoff itu meliputi 3 hal. Yang pertama fixed and emergent evaluation yang berkaitan dengan tetap atau perkembangan rancangan evaluasi, masalah dan kriteria evaluasi, dan seberapa jauh akhirnya dipertemukan. Dan yang kedua formatif
melawan substantif evaluation, yaitu berkaitan dengan kebutuhan dan kegunaan evaluasi. Dan yang terakhir experimental and quasi experimental design versus natural and observative inquiry, yaitu yang berkaitan dengan proses intervensi, manipulasi dan lain-lain. Dan yang keempat modelistik atau contenance, itu adalah yang berkaitan dengan evaluasi yang membandingkan antara dua evaluasi yang berkaitan dengan yang menekankan pentingnya perbandingan yang relatif dan perbandingan yang baku. Kemudian yang keenam, langkah-langkah evaluasi, ada persiapan, pelaksanaan, analisis dan pelaporan. Ya, kalau terkait dengan langkah evaluasi itu harus runtut ya. Ada persiapan, kemudian pelaksanaan, dan yang ketiga analisis, dan yang terakhir adalah pelaporan. Pelaporan ya ditujukan untuk beberapa pihak, untuk instansi atau untuk lembaga, untuk pemerintah, untuk pelaksana sendiri dan seterusnya. Baik, itu beberapa hal yang berkaitan dengan evaluasi pemberdayaan komunitas. Baik, sebelum kita akhiri ada 3 pertanyaan yang perlu untuk kalian jawab, dan jawabannya silahkan dikirim ke WA saya. Jadi pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian evaluasi menurut Saumelis. Kemudian yang kedua, sebutkan tujuan dari evaluasi yang ditujukan kepada aparat pemberdayaan. Yang ketiga, sebutkan 5 macam evaluasi berdasarkan model evaluasi UCLA. Jadi sebutkan 5 macam evaluasi menurut model UCLA. Baik, itu saja. Silakan dijawab dan segera dikumpulkan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.